Semua dilihat lu bagaimana make up dalam sekian menit, lu harus bisa make up. Lu dalam sekian menit, lu harus pakai jas lengkap, semua harus jadi. Ke RCTI di Kebun Jeruk. Oh, naik itu Metro Mini turun situ, gue jatuh kepleset di depan situ. Aduh, malu banget. Indosiar itu belum berdiri, gue udah ngelamar di Jakarta Tower Gajah Mada. Oh, datang. belum yang di dan Bogor belum berdiri, mungkin berarti yang Pancang doang. Jadi kita taping di Surabaya, dikirim ke Jakarta. Kasetnya kirim ke Jakarta, di preview sama owner. Zaman dulu yang menentukan diterima dan tidak itu owner, pemilik stasiun TV. Pemilik stasiun TV saat itu adalah Ibu Halimah Bambang Trihatmojo. Nah, gue masih bawa kumis kan zaman dulu. Halo, Mbak Lisa. Apa kabar? Baik. Aku cantik sekali, sepatu merah, rok merah. Iya, kan kita hijau-hijau gitu merah, ya, kayak aku gimana. hijau. Kayaknya kita mangkal di lampu merah. Kurang warna kuning satu lagi. Kuning. Nanti di sana ada kok yang kuning. Oh, oke. Ya ampun, ada Jeremy Teti di depan aku. Ya, penyiar favorit zaman dulu. Penyiar. Iya, emang zaman dulu. Iya, bener kan? Iya, aku tahun 94. Ya ampun, lama banget ya. Oh, banget. Dulu tuh terbiasa ngelihat gitu, terpukau gitu depan TV, ya ampun gitu ya. Terus sekarang nongol beneran loh di depan aku. Ternyata apa beda kabar? ya. Aku manggilnya apa sehat. dong jadinya? Aku biasa dipanggil abang, kakak, tete, mbak. Semua boleh. Nah, semua aku boleh. bebas orangnya. Oh gitu ya. Jadi manggil apa kakak bebas, aja ya? Demokrasi. Mau abang apa kakak? Engkong. Engkong. Jauh ya. Kakak aja. Iya, kakak Jeremy. Iya. Nggak apa-apa diminum-minum juga boleh. Semua boleh. lagi serba hijau hari ini. Apa aku memang ada temanya? Temanya aloe vera hari ini. Oh, temanya aloe vera. Besok temanya apa kira-kira? Oh, tergantung. Soalnya suasana di sini gila. Oh ya, hijau banget ya. semua ya. Cocok. Bikin mataku hijau. Ntar aku minum dulu biar aku ada napas dulu. Oh ya, monggo silahkan. Apa kabar Kakak Jeremy? Aku sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Terus tapi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kegiatannya apa nih jadi nih? Kegiatannya lebih banyak ya, kita bermain dengan streaming aja. Tapi syuting studio juga masih. Setelah dari sini juga masih ada syuting lagi buat malam-malam. jam. Masih cukup dong? Setelah jam 6. Abis maghrib ya? Oke, masih keburu insya Allah. Terus jadi kalau sekarang streaming syuting tentang apa biasanya? Oh, saya biasa jadi pembicara, kalau nggak moderator. Lumayan lah. Acara-acara apa? Bebas, acara talk show apa aja. Ya ampun. Mau acara kesehatan, mau acara politik, mau acara gamers, semua aku bisa. Dan masih menikmati dunia itu ya? Aku sangat menikmati hidupku, passionku dari kecil ya seperti ini, ya aku menikmati. Kalau berbicara itu dari kecil memang suka ngobrol, itu dari kecil tuh kepedeannya tuh sudah nongol kah? Kan kepedean tuh enggak, dulu karena anak kampung, tinggalnya di kampung, mainnya di got, mainnya di sawah, di kali. Terus tiba-tiba bisa jadi penyiar di stasiun TV ternama gitu, yang sampai bikin saya aja waktu itu ngeliatnya, wow gitu ya. Ya itu dulu ya, saya memang dari kecil, dari TV masih hitam putih ya, tahun 70-an, tahun 80-an, lihat TV itu kayaknya udah halu gitu. Ih kok pada pintar-pintar gitu orang-orang yang baca berita, news anchor TVRI. Masih kecil tuh aku udah bayangin, aku pernah suatu waktu mati lampu di tempatku, terus ada bulan purnama, jadi ada frame di pintu atau jendela tuh, terus ada cahaya tuh membias masuk, dan aku berdiri di atas itu, naik di atas kursi berdiri, aku selamat malam gitu. Beneran? Iya itu, aku masih kecil halunya aku, dan aku harus kejar cita-cita ini. Kak Jeremy tuh dari mana sih? Aku dari Timor, Timornya tuh di border Indonesia dengan Timor Leste. Jadi dari Kupang naik pesawat 1 kali lagi. Kalau di jalan darat 279 kilo. Teti itu nama keluarga? Yes, oh memang ada di sana gitu ya? Betul. Jadi hanya Jeremy Teti gitu, ini nama aku marga. Nama lengkapnya Jeremias Cornelis Teti. Oh. Cuman kepanjangan jadi kayaknya nama jualannya paling gampang Jeremy aja. Oh gitu, nah terus tapi akhirnya proses sampai akhirnya menggapai cita-cita tuh pokoknya harus nyampe depan TV. Nah itu, aku dulu sekolahnya di Timor Timur sana, kuliah di sana, terus kalau di sini terus aku paling jadi apa? Paling ASN dari pilihan lain. Masa jadi polisi, jadi tentara. ASN itu apa tuh? Aparat sipil negara, PNS. Paling gitu terus doang. Nah bokap maunya begitu, akhirnya kuliahnya administrasi negara. Di Timor? Di Timor Leste, waktu di Timur zaman itu. Dan aku bilang, aku kayak gini terus aku mati gaya. Gue bukan tipe orang kerja kantoran, gue orang ke lapangan yang warawiri kemana-mana. Ya udah, gimana caranya ya biar bisa lari ke Jakarta atau kerja di Jakarta.
Itu udah mimpi dari kecil. Pernah SMP kelas 1 tahun 80 ikut Jambore Nasional di Cibubur. First time datang injak Jakarta dan ya Allah Tuhan. Tahun berapa? Jakarta. Tahun berapa? Tahun 80. Terus ngeliatin gedung-gedung tinggi. Lihat dari Gambir, kan turunnya di Gambir, naik kapal laut 5 hari dari Kupang menuju ke Surabaya. Dari Surabaya naik kereta menuju Jakarta. Itu pun pakai ada tanah longsor, tutup rel, putar balik lagi ke Surabaya, balik lagi jadi 2 hari di jalan. Nggak mandi 2 hari di atas kereta. Tuh. Nah kemudian balik lagi kan berarti udah sempet jadi pegawai ASN? Belum. Oh belum, baru sekolahnya? Baru ini aja, lamar-lamar audisi di beberapa departemen, nggak diterima-terima. Ya memang jalannya nggak ke situ kali ya? Terus akhirnya bisa nyemplung ke Jakarta? Aku antar adikku lulus SMA yang cewek. Dia bilang, udah kita ke Jakarta, kita ke Jogja aja kabur. Gimana caranya? Nah aku udah kuliah di semester 5. Ide kabur nih dari siapa? Adik apa kakaknya nih? Aku gimana caranya ngantar dia ke Yogyakarta. Cari alasan ya? Ada alasan. Nah ada om saya yang udah kuliah di sana duluan. Udah nanti kamu kesini aja, tinggal aja di kontrakan aku, bla 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 gini. Ya udah, naik pesawat turunlah di Jogja malam-malam waktu itu. Dan pertama kali datang ke Jogja, tinggalnya di Maguwo, di rumah kontrakan itu. Apa yang dilakukan pertama kali? Pergi ke sumur yang kerekan itu, dan gue harus minum air 1 ember. Kenapa? Dan air tanah. Kenapa? Itu biar Anda betah dan Anda bisa. Oh itu kepercayaan? Katanya, aku juga ikut aja, nurut aja malam-malam, sekitar jam 10 malam tuh, kalau jam 11 malam. Udah kamu nurut aja, buka mulut, minum air itu ditimba kerekan gini. Ini maksudnya apa? Ini om saya ini. Ini om dari bokap? Dari bapak. Kebetulan dia juga pejabat yang lagi tugas belajar gitu. Nah terus udah di Jogja, sempat menetap lama? 6 tahun di Jogja. Itu ngapain tuh? Kuliah juga sambil kerja, ngelamar kerja. Oh kan udah kuliah yang ASN? Lanjutkan. Oh. Lanjutin, kan semester 5 pindah ke Jogja, lanjutin, adikku kuliah di pariwisata. Terus aku gimana? Lanjutin bisa. Kamu bisa lanjut semester 5? Bisa, oke. Nilai-nilai transfer semua bisa. Oke, lanjutin. Happy? Lo happy ini lah. Pelan-pelan berpindah ke kota agak gedean. Betul, gedean. Dan mulai kenal banyak orang, mulai kenal sana sini. Ternyata kita harus bergaul kemana-mana, kenal orang, kenal teman dari teman-teman. Ada nggak minder? Ini gue dari timur. Kan, ya Allah, nyebrang Malioboro aja takutnya setengah mati gue. Ya lu tuh nyebrang tuh sampai onggol, nyebrang gak apa-apa. Enggak, gue takut gue ditabrak, gue bilang gitu. Dasar deso, tahun 8. Soalnya kalau deso cuma kambing sama sapi lawan. Orang-orangnya nih, ngeri gue nyebrang Malioboro kan gimana. Aduh Tuhan, ini gimana, kalau gue tabrak mati ini baru datang. Terus tahun 88 itu. Proses adaptasi itu? Adaptasi dulu, terus lanjutin kuliah, menyesuaikan. Kuliah kayaknya aku juga gak susah-susah banget. Gue gak bodoh-bodoh banget gitu lah istilahnya. Ya gitu kan kalau dari sisi akademik mungkin sama aja kali ya. Kan ada tinggal kemampuan berani untuk berbicara depan publik. Itu gimana akhirnya melawan ketakutan dan keminderan mungkin? Bergaul dan bergaul. Bergaul juga teman-teman dari dunia fashion, dunia potret memotret, desainer Jogja. Aku kenal satu persatu, lupain dapat endorse baju, dapat ini, ikut pemotretan, acara diskotik ikut, acara yang night club apalah ikut, melatih untuk tampil depan publik. Itu kesadaran sendiri ya? Kesadaran sendiri. Si Om oke nih, keponakannya ikut. Oh enggak, itu udah mereka udah pindah kemana, aku udah kemana. Aku udah hidup mengembara sendiri. Adek masih di Jogja tapi? Adekku tiba-tiba tes pramugari, lolos terbaik 1.500 orang, lolos terbaik dari Jogja, pindahlah ke Jakarta. Lah tinggal gue sendiri di sana. Oh, dia udah duluan bahkan. Dia duluan, dia masuk Jakarta duluan jadi pramugari. Oh oke, terus nih si kakaknya ngelanjutin harus kuliahnya. Sampai lulus, selesai. Aku kan kuliah harus selesai. Sambil itu ngelamar jadi itu karyawan toko di Matahari Malioboro. Kagak diterima. Karyawan apalagi di beberapa tempat, ngelamar di Radio Jeronimo, ngelamar di beberapa radio di Jogja, nggak diterima satupun juga. Tapi terakhir ngelamar di TVRI Jogja, memberanikan diri. Ada teman kenal. Ini datang bawa CV sendiri nih? Iya. Aku diajarin sama presenter senior dari TVRI Jogja. Dia juga presenter Istana Negara juga. Oke, kamu harus berani datang. Oke, ikut aja audisi. Baru semester 7. Udah ramai yang audisi? Banyak, ratusan orang. Lah ini orang semua kayaknya udah sarjana, gue sendiri yang belum sarjana. Udah sampai tes kamera, udah segala macam, udah oke. Tapi maafnya kenapa lagi? Belum kuliah? Belum selesai ya? Oh, di sini harus sarjana. Dan biasa harus dari negeri. Lah gue kuliahnya di swasta kagak jelas, gimana? Jadi gagal lagi? Ya gagal lagi. Terus ada nggak sempat patah semangat? Terus saya udahlah bukan di sini kali jalan gue nih. Enggak, aku memang dablek aja maju ya? tak gentar. Oh, ya. Setelah lulus kuliah,
kuliah ada broadcast bukan di Jogja. Jadi aku Ikut? kuliah 2 ikut lagi. Pendidikan broadcast bla bla bla, penting gue ngerti dunia pertelevisian seperti pengajarnya kan presenter TVRI semua. Ngambil dan apa sih waktu itu MNTC. fakultasnya, kuliahnya? Aku kuliahnya sospol. Oke. Terus ambil lagi broadcast ini. Jadi mudah-mudahan ini Nyambung bisa lah ya. nyambung lah Ya, gitu loh. ya. Jadi belajar bagaimana pasang dasi lu, bagaimana reportase, bagaimana bicara depan kamera dan segala macam. Semua dilihat lu bagaimana make up dalam sekian menit, lu harus bisa make up. Lu dalam sekian menit lu harus pakai jas lengkap, semua harus jadi. Diajarin semua. Nah itu selama 1 tahun lumayan. Aku termasuk dari orang kampung yang bisa lolos dan bisa menjadi salah satu yang terbaik saat itu. Itu sekolah broadcast pertama di Di Jogja? Yogyakarta. Oh, nah apakah kemudian gara-gara salah satu yang terbaik itu jadi kemudian dapat jalur khusus untuk? Enggak, Oh, tetap berjuang sendiri. jadi kemudian habis itu daftar ke? Dari situ aku udah mulai sarjana selesai, kerja di perusahaan ekspor dulu di Jogja. Nggak ada hubungannya Nggak sama ada hubungannya. penyiaran. Kuliahnya apa? Kerjanya bagian ekspor impor. Kok bisa nyemplung ke situ? Lumayan, gue dari pengangguran habis lulus kuliah sebulan dapat Tawaran kerja. datang dari sini Kerja ya. ekspor impor Ya, ya. ke Amerika dan Jepang. Ekspornya itu kontainer dan toys ke Amerika. Gimana? Gue belajar komputer kagak ngerti. Terus Ya udah belajar, otodidak nih? harus adaptasi, speed adaptation loh. Sebenarnya teman kerjaku, lulusan terbaik cum laude, gue pernah lihat di koran, ini cewek, kamu lulusan terbaik ya dari Atma Jaya Jogja. Oh, kok tahu sih? Oh iya, aku pernah lihat nih. Ya udah. ya, Ya udah, dia nggak tahu gue ya. pernah masuk koran juga, gue pernah ikut casting, ikut jadi figuran sinetron di Jogja. itu sepanjang kuliah? Sambil kuliah tuh aku audisi di mana aja, aku lomba apapun ikut semua. Memang jiwa tampilnya tuh. Oh, jangan ditanya, orang istrinya banci tampil, banci audisi. Ya gue nggak masalah, kan gue harus melatih diri dan ini passion gue dan gue harus ngejar sampai dapat. Ih, keren banget. Nah, tapi terus berapa lama nyemplung di yang ekspor import ini? 1 tahun doang. Aduh, kerja bolak-balik Jogja Semarang, bawa kontainer. Ya lo Tuhan, masa gue kayak gini ikut-ikut orang bawa kontainer, lama-lama gue dimasukin dalam kontainer dikirim ke Jepang nih. Jadi geisha. Terus akhirnya berhenti kenapa? Aduh, bukan passion gue, bukan hidup gue. Oh, bukan karena sudah dapat. Belum. Oh, jadi berhenti ya? Berhenti. Jobless nih. Kerja sampai malam, ya lumayan. Magang lagi di salah satu kantor notaris. Ya udah jadi admin yang penting punya penghasilan, yang penting bisa makan kan. Kan makan titip di warung 35.000 bisa hidup sebulan. Oh, dulu 35.000 titip di sebulan. warung, sehari makan 2 kali, sendok di dapur langsung. Jadi zaman kuliah kan kayak gitu di Jogja. Uang kosnya berapa tuh 25.000 1 bulan, kan masih sumur kerekan gitu, narik sumur gitu loh. Ya lumayan lah, dapat gaji 100.000 pertama kali kerja. Tahun 92. Datanglah Jakarta, kita naik kereta ekonomi. Jadi datang lamar Jakarta. dulu atau datang dulu? Datang zaman dulu kan bawa map yang keliling-keliling door to door Bukan gitu, email ya. menawarkan diri gitu. Datanglah ke RCTI di Kebun Jeruk. Oh, naik itu Metro Mini, turun situ gue jatuh kepleset di depan situ. Aduh, malu banget tuh. Bukan di situ jembatan itu mau menuju ke jembatan itu kan ada tinggi. yang Gue deket turun-turun. tol ya. Ya betul. Persotra. Ya Allah Tuhan, ntar gue udah rapi-rapi kayak gini, udah naik Metro Mini kan. Sobek dong celananya, enggak ya? Aduh, kotor aja dulu, lumayan lah. Gimana caranya ke toilet dulu bersih-bersih biar rapi, ketemu orang gitu. Jadi semua stasiun TV dimasukin? Masukin terus Indosiar itu belum berdiri, gue udah ngelamar di Jakarta Tower Gajah Mada. Oh, Datang. belum yang di Dan Mogot belum berdiri, mungkin berarti yang Pancang doang. Tahun 93. Dan akhirnya nembusnya di SCTV Surabaya. SCTV. Itu kenapa bisa? Lah aku ngelamar ke Surabaya itu 5 kali ikut audisi selama 5 bulan. Jadi tidak hanya di Jakarta dong? Keliling sampai ke di Bandung juga, RCTI Bandung. Pokoknya apapun juga gue datangin, TVRI Jakarta, TPI juga. Pokoknya dari kecil udah jelas lah, itu targetnya adalah TV nih gue nih. Gue harus gitu kan. kerjanya di sana. Jadi pertama kali nembus tuh SCTV Surabaya. SCTV Surabaya. Terus perasaannya waktu itu gimana tuh? Pas nembus gitu? Kan zaman dulu pakai telegram Ya ampun. panggilannya. Pakai Kan telegram. belum ada telepon. Kan di kos-kosan bor-bor ada telepon. Makan kompornya masih pakai masih tiup-tiup pakai bambu gitu. Jadi nungguin telegramnya Jadi nunggu sport telegram jantung juga ya? sambil kerja itu di kantor notaris itu, ya udah lumayan. Dapat panggilan, datang audisi di Surabaya gini. Baru datang audisi ya? Datang Belum audisi. lolos dong? Belum, 600-an orang. Aduh
Tuhan, gue juga sempat minder. Tapi gue pede, gue pinjam jasnya punya bapak kos, punya jas nggak, pinjam dong buat ngelamar, aku bilang gitu. Loh ini audisinya berarti harus ke Surabaya? Ke Surabaya, naik bus malam, jadi naik bus malam dari Jogja sampai di Surabaya kan subuh jam 3, jam 4 gitu. Terus mau kemana? Gue tidur aja di terminal Bungurasi. Tiduran aja di situ, mandi di terminal situ kan 1.000 mandi di terminal zaman dulu. Ya udah di situ nanti udah agak siangan dikit naik Damri menuju ke stasiun. Belum ke terminal Wonokromo, dari Wonokromo naik angkot menuju ke Darmo Permai Surabaya itu.